Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ayat ini cukup jelas, ini tauhid ya. Ini ayat tentang tauhid yang luar biasa. Apapun itu, baik yang masuk ke dalam bumi ataupun yang keluar dari bumi, yang turun dari langit maupun yang naik ke langit, ya, itu Allah tahu. Apapun itu, yang jatuh ke sini, yang keluar dari sini, apapun itu Allah ngerti. Nggak ada yang luput dari pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Jangan dibayangkan nanti Allah ada di mana-mana artinya kemudian fisiknya Allah gitu ya. Allah ada di mana-mana artinya Allah bersama kita, ilmunya Allah ngerti kita, pertolongannya, rahmatnya, karunianya selalu bersama dengan kita, dekat, gak ada jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ada basir, ada sami', ada alim, itu maknanya beda-beda. Ya, semuanya itu ya mengetahui, alim ya mengetahui, basir ya melihat, sami' mendengar. Jangan dikira Allah mendengar seperti saya mendengar, Anda mendengar. Naudzubillah min dzalik. Allah mendengar enggak butuh telinga. Maha suci Allah dari makhluk atau butuh ya seperti butuhnya makhluk. Ya cuman biar kita paham Allah itu dengar gitu. Allah itu mendengar sehingga kita berbicara dalam hati pun Allah mendengar ya. Allah pun ngerti ya, Allah juga melihat. Kemudian Allah menyatakan sekali lagi setelah di atas di ayat yang kedua Allah nyatakan lahu mulkus samawati wal ard, maka di ayat yang kelima Allah juga mengatakan lahu mulkus samawati wal ard. Diingatkan lagi sama Allah, tuh yang di langit semua milik Allah, yang di bumi semua milik Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Nah, di situ baru diancam sama Allah. Ini yang mau saya bahas. Jadi setelah kita diingatkan, saya kasih gambaran gini ya, gambaran. Anda masuk di suatu ruangan, tinggal di suatu ruangan, setiap sudut ada kamera CCTV. Dan kamera CCTV-nya itu dipasangi mikrofon. Jadi bukan cuma gambar. Ya, gambar dan suara. Dimanapun ibu atau mas atau mbak atau bapak yang lagi nonton tayangan ini berada, ngomong, bergerak, semuanya terlihat dan terekam. Semuanya terlihat dan terekam. Nah, di ruangan sana ada yang mengawasi. Di ruangan sana ada yang mengawasi. Kemudian di situ dicantumkan di ruangan, barang siapa yang mencuri maka akan begini, barang siapa yang berbohong akan begini, siapa buka aurat akan begini, siapa iri akan begini, siapa dengki akan begini. Itu dilihat semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti CCTV tadi dia, kelihatan semua. Saya mau nanya, berani enggak kita melanggar? Berani enggak melanggar? Enggak. Lah kenyataannya kita berani atau enggak berani? Berani kan? Berani. Lah diingatkan sama Allah. Lah kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Kamu itu bukan siapa-siapa. Semua itu miliknya Allah, semua bertasbih sama Allah. Allah enggak butuh sama kamu, ya enggak butuh pada siapapun. Ya Allah maha kaya. Semua gerak diam Allah ngerti. Tidak ada yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Allah ingatkan dan segala perkara akan kembali kepada Allah. Jenengan mau kabur dari Allah bisa enggak? Kabur dari suami bisa. Ya kan ya? Kabur dari suami bisa. Mau kabur dari Allah? Tidak bisa. Coba cari satu tempat yang bisa kabur dari Allah. Tidak ada. Tetap kelihatan kan? Mau mati, saya mau mati biar kabur. Oh tambah. Ya mati langsung gitu kan? Langsung urusan ya, langsung urusan. Tidak ada tempat untuk bisa sembunyi dari Allah atau kabur dari Allah. Bahkan nanti dikatakan dan kepada Allah semua perkara dikembalikan. Amal kita ya akan dilaporkan ke Allah. Diri kita juga akan dikembalikan kepada Allah.
Maka dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kami adalah lillah, miliknya Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi, kepada Allah, raji'un. Nanti juga kembalinya kepada Allah. Nah, jadi tidak ada orang yang bisa lari dari berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mestinya takut atau enggak takut? Mestinya takut. Nah, gandeng kita ini ya diweden-wedeni rawedi. Kita ini kan kelasnya ditakut-takutin enggak takut ya. Diem-diem enggak ayem gitu kan. Diiming-iming enggak kepengin, itu kita nih. Masih datar flat, ini masih ngelamun nih. Kita ini masih ngelamun. Kalau orang-orang yang betul-betul soleh baca ayat ini ya gemeter bener, ketakutan. Oh, banyak orang hafal Quran baca ini ya lancar begitu aja kok. Apalagi kita yang nggak hafal, yang hafal aja lancar kok ya. Lancar nggak keder gitu. Apalagi kita yang nggak hafal. Jadi ukurannya bukan hafal atau nggak hafal. Ini masalah hatinya sama Allah bagaimana. Ngerti ndak mana ayat yang dibaca? Kalau udah ngerti, tahu ndak Allah itu bagaimana? Kekuasaannya, kebesarannya. Kemudian Allah menerangkan lagi, menariknya di sini. Setelah dikasih tahu, semua kembali kepada Allah. Allah mengingatkan, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Para ulama mengartikan ayat ini sebagai dalil kalau bumi itu bulat. Karena ada pergantian siang dan malam dengan istilah yulijul lail. Ya, yulijul lail fin nahar. Memasukkan itu berarti buminya bulat. Kalau enggak, bahasanya bukan yulij. Itu tafsir para ulama yang paham. Ringkasnya begitu. Allah memasukkan malam ke dalam siang dan masukkan siang ke dalam malam. Kemudian Allah melanjutkan menyatakan wa huwa alimun bidzatis sudur. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Allah Maha mengetahui segala isi hati. Setelah Allah menyatakan semua dikembalikan kepada Allah. Allah kemudian mengingatkan, Allah yang mengatur perjalanan waktu, siang, malam, malam, siang. Artinya waktu ini terus berjalan. Kamu sebentar lagi akan masuk ke dalam siang, sebentar lagi masuk ke dalam malam. Artinya kamu akan berganti dari satu hari ke hari yang lain sampai tiba hari kematianmu. Hari kamu kembali kepada Allah. Di situ ada peringatan. Siap atau belum? Bon siap apa? Siap siap gitu kan ya. Nah, terus begini, jangan sombong. Oh, saya udah pengajian Rebo sore kok. Oh, saya udah ikut jamuri aktif. Oh, saya ikut Ar-Raudhah nggak pernah pisah. Oh, saya ikut pengajian A, pengajian B, pengajian. Oh, saya tahajud nggak pernah mandek. Oh, saya puasa Senin Kamis itu nggak pernah absen. Oh, saya sedekah saya luar biasa. Oh saya sama Allah diingatkan. Wa huwa alimun bidzatis sudur. Kamu bisa bohongin orang lain dan kamu bisa bohongin dirimu sendiri, tapi kamu gak bisa bohongin Allah karena Allah ngerti siapa kamu sebenarnya. Allah ngerti siapa kamu sebenarnya. Allah ngerti apa yang sebetulnya ada dalam hatimu. Allah ngerti apa sebetulnya ada dalam hati manusia. Neng atine menungso ki anane apa? Allah ngerti itu. Makanya jangan sombong. Udah lebih baik ngaku lah. Alhamdulillah udah bisa pengajian. Alhamdulillah udah bisa tahajud. Alhamdulillah udah bisa sedekah. Alhamdulillah udah bisa puasa Senin Kamis. Tapi yo sadar dirilah. Di hati ini masih banyak hal-hal yang gak beres. Iri, dengki, gak ikhlas, ria, ujub, sum'ah. Ini kan kita yang lebih ngerti toh kondisi hati kita sendiri. Mohon maaf, saya mau nanya, apakah ibu-ibu sudah jujur 100% kepada suaminya? Jujur ajur awakmu. Enggak ada satu pasangan pun yang jujur 100% sama suaminya, enggak ada kan? Enggak ada. Anu Pak,
tadi saya tuh di jalan kok lihat orang kok ganteng pol, hatiku kepencut. Nah, jujur atau cuman ditelan? Telan kan ya? Anu loh Pak, sebetulnya itu cintaku padamu nggak seberapa. Aku lebih cinta sama dia loh Pak. Jujur? Enggak, itu kan di hati memang ya. Itu kan ujian hati masing-masing. Artinya seorang suami itu nggak akan ngerti istrinya sebetulnya seperti apa. Seorang istri juga nggak akan ngerti suaminya sebetulnya seperti apa. Sebetulnya loh ya. Karena ditutup sama Allah Ta'ala. Alhamdulillah dikasih tirai penutup aib sama Allah ditutup. Tapi Allah ngerti, jangan lupa yang nutupin Allah. Allah ngerti kamu gitu. Jangan kamu gaya. Mentang-mentang hafal Al-Quran. Ya kan, mentang-mentang hafal Al-Quran. Koyo-koyo ini surga WEDE gitu loh ya. Kamu hafal Quran terus kamu kira surga milik kamu. Nanti dulu. Ya mudah-mudahan kan begitu ya. Tapi kamu sadar, coba teliti dirimu. Karena Allah ngerti loh sejatinya hatimu bagaimana. Kamu hafal Quran niatnya apa? Bacanya bagaimana? Ini buat yang hafal Al-Quran. Bu Sehah misalnya. Ini kan hafal Al-Quran. Dan semua hafidh Quran dan hafidhah dimanapun berada. Ustadz, mentang-mentang umatmu banyak, muridmu banyak, emangnya kamu yang punya surga? Iya, emangnya surga punya kamu. Walaupun 1 miliar orang mengeluhkan kamu, ini orang baik, ini orang baik. Elingo, gak ana menungso ki awakmu ngopo? Kamu tuh kalau ketika nggak ngajar, ketika nggak sama orang-orang, kamu tuh ngapa? Dan ketika ngajar tuh sebetulnya niatmu apa? Allah lebih ngerti. Hati-hati loh. Hati-hati, ada peringatan dari Allah. Ini di surat Al-Hadid. Wa huwa alimum bidzatis sudur. Bukan cuman yang di langit, yang jatuh, yang naik, bukan cuman itu. Yang di dalam hati, yang bahkan telinga nggak denger, mulut nggak mengucap. Ya. Bahkan tersebut dengan kalimat apapun itu tidak. Dalam pikiran, dalam hati Allah ngerti sejatinya kamu. Di sini ada 2 hal. 1 nakut-nakutin, yang kedua juga ngayem-ayem. Ngayem-ayem bagaimana? Ojo khawatir. Ya ojo khawatir, jangan khawatir. Walaupun manusia menghina dirimu, walaupun manusia menjelek-jelekan kamu, walaupun kamu itu dianggap ahli maksiat, walaupun kamu dianggap orang yang enggak benar, jangan khawatir. Allah ngerti kok, kamu tuh pengennya jadi orang baik. Allah ngerti kok. Ya, kamu tuh pengennya jadi orang yang dekat sama Allah. Allah ngerti kok. Kamu itu sebetulnya sayang sama Allah. Allah ngerti kok. Kamu tuh sebetulnya, Allah ngerti kok. Allah ngerti. Orang lain nggak ngerti. Makanya kita jangan jatuh karena penilaian orang lain dan jangan merasa besar karena penilaian orang lain. Sebab penilaian itu cuma ucapan-ucapan manusia. Ucapan itu tidak ada ubahnya seperti botol jatuh, tiar pecah, cuman suara. Ya cuman suara. Makanya jangan terpengaruh oleh penilaian manusia.